Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berbahagia, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Bilu Ramadan dengan NIM 2011352, kelas SB semester 4. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Segmen 2 materi Al-Ariyah Riba Khiyar yang diberikan oleh Bu Eva Fadilah selaku dosen pengampu fikih muamalah. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa Al-Ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya. Benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Rukun Ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ariyah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab kabul tidak diwajibkan untuk diucapkan, namun cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam. Namun, menurut sebagian besar ulama berpendapat bahwa terdapat beberapa rukun Ariyah, yakni 1. Mu'ir atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat 1. Inisiatif sendiri bukan paksaan 2. Dianggap sah amal baiknya 3. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang 2. Mutsair atau orang yang mendapat pinjaman dengan syarat telah ditentukan bebas dalam mengalokasikan harta benda 3. Mu'ar atau barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Mutsair dapat mengambil kemanfaatan mu'ar atau sesuatu yang dihasilkan darinya. Mu'ar dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Perbedaan Ariyah dengan jual beli. Ariyah adalah izin menggunakan suatu benda dari orang lain tanpa imbalan serta tidak mengurangi atau merusak benda tersebut. Ariyah dapat melibatkan benda apapun selama tergolong halal. Pinjam meminjam dapat dalam bentuk uang, tanah, kendaraan, dan benda-benda lainnya. Berdasarkan paham tersebut, sebagian orang menyamakan perkara Ariyah sebagai aktivitas berutang. Jual beli adalah secara etimologis bahasa jual beli berarti tukar menukar secara mutlak atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun jual beli menurut istilah yakni pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Sedangkan menurut ijarah, ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah. Secara makna dan konteksnya dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan qard adalah memberikan kepemilikan sesuatu dan jika sudah saatnya dikembalikan, itu disebut sebagai gantian. Dalam hukum utang piutang, qard hukumnya wajib jika keadaan terdesak. Pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sejarah tentang riba. Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu, riba yang berlaku merupakan tambalan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. Dengan demikian, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan kaidah syariat Islam. Riba tidak hanya dikenal dalam Islam saja, tetapi dalam agama lain, riba telah kenal dan juga pelanggaran atas perbuatan pengambilan riba. Bahkan pelanggaran riba telah ada sejak sebelum Islam datang menjadi agama. Terdapat 5 langkah solusi mengatasi riba, yakni 1. Memahami hukum jual beli dengan baik. Riba sangat erat dikaitannya dengan jual beli. 2. Memahami bahayanya riba. 3. Memilikilah sifat qanaah. 4. Lakukan transaksi yang diperbolehkan. 5. Perbanyak doa. Yang terakhir, pengertian khiyar.
Al-khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara, yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan menurut Wabah Zuhaili, al-hariyah adalah hak pilih bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli ada hak khiyar yang berfungsi untuk memberikan kesepakatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan, atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Adapun tujuan khiyar adalah pagar adanya pemikiran yang benar-benar matang, baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi di kemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Hikmah khiyar: 1. Menghindarkan terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. 2. Memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. 3. Mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. 4. Menguatkan sikap rela sama rela antara penjual dan pembeli. 5. Menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Manfaat khiyar dalam jual beli: 1. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian atau transaksi jual beli. 2. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam urusan jual beli. 3. Untuk menghindarkan terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli. 4. Untuk menjalin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.